Baik, selamat datang di tutorial pengerjaan e-kinerja. Silakan masuk ke kinerja.bkn.go.id ya. Nah, ketika sudah bisa masuk dengan user dari MySAPK atau MyASN, nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengecek profil ya, data kita seperti instansi, nama, gelar, jabatan, NIP yang penting, dan pangkat golongan. Jika ada data yang tidak sesuai, silakan bisa edit profil ya, edit profil atau sinkronisasi CASN. Jika itu sudah, yang kedua, ceklah data atasan kita apakah sudah benar datanya adalah atas kepala sekolah kita dan unit kerja kita. Nah, jika itu, mulailah kita bekerja untuk membuat SKP. Nah, untuk SKP 2023 itu menggunakan pendekatan kuantitatif ya, berbeda sedikit dengan tahun sebelumnya. Nah, yang pertama itu di pojok kanan ada tambah periode SKP, kliklah itu dan mulailah bekerja di periode awal. Periode awal itu adalah 1 Januari 2023, dan periode akhir Bapak Ibu juga bisa klik kalendernya. Periode akhirnya adalah Desember, 31 Desember 2023, dan pendekatannya adalah kuantitatif. Kita klik OK ya. Nah, setelah ini terlihat periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan pendekatan kuantitatif ya. Nah, ini masih berstatus draft ya. Sekarang kita klik detail SKP ya. Detail SKP akan muncul data pemerintah Kabupaten Buleleng periode penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2023, atau nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja, dan sebelah kanan kita itu adalah data atasan. Nah, di hasil kerja inilah kita akan bekerja. Ada data utama dan tambahan. Yang pertama, kita masuk ke ini, tambah RHK. Oke, klik tambah RHK, sesuaikanlah dengan, dan jangan lupa Bapak Ibu sudah membuka file Excel yang sudah dikirim oleh Dinas Pendidikan kepada kita. Nah, buka itu, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini akan terlihat ketika atasan Bapak Ibu, kepala sekolah Bapak Ibu sudah membuat rencana kerja, dalam artian sudah menginput SKP-nya. Jika belum ya, jika belum, ini tidak akan muncul di rencana hasil kerja Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada terselenggaranya program kerja sekolah manajerial. Di bawahnya jenis RHK itu utama. Nah, rencana hasil kerja kita beralih ke file Excel. Ya, ini kan yang pertama, khususnya dokumen perencanaan. Ya, kita paste terus. Oke. Kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah khususnya dokumen perencanaan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah tambah indikator. Ada aspek, indikator, dan target.
Nah, untuk aspeknya itu ada kuantitas, ya. Indikatornya bisa kita masuk ke Excel. Ini indikator kuantitas, ya, kita paste. Terus targetnya bisa kita copy di sini di Excel, ya, kita paste, kita oke dulu. Nah, ini adalah dokumen program perencanaan, yaitu ada dua, targetnya adalah 2 dokumen. Kenapa 2 dokumen? Karena di dalam program perencanaan itu kan terbagi menjadi dalam 1 tahun itu 2 semester, ya, semester 1 dan semester 2, semester ganjil ataupun semester genap. Nah, semester 1 ada 1 dokumen, semester 2 ada 2 dokumen, hingga targetnya adalah 2 dokumen. Nah, sekarang kita beralih ke waktu, ya. Indikatornya bisa kita ambil di Excel, ketepatan waktu pelaksanaan, kita pastikan targetnya 12 bulan, ya. Targetnya 2 bulan, ya, targetnya 2 bulan. Karena dari 2 dokumen itu bisa kita selesaikan selama 2 bulan. Semester 1 2 bulan, semester 1 1 bulan, dan semester 2 1 bulan. Nah, ini sudah selesai untuk 1 kinerja, ya, 1 rencana hasil kinerja itu kita sudah selesai itu 1. Oke, kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah rencana hasil kerja yang kedua. Prosesnya sama, kita ke tambah RHK, terus rencana yang diintervensi masih tetap program kerja kepala sekolah. Terus jenis RHK itu ada utama, rencana kita ke Excel. Biar gampang, ini rencana yang pertama kita blok kuning, berarti yang di bawahnya. Terusnya laporan pelaksanaan atau PK guru, ya. Kita paste, terus kita oke, ya. Nah, kita tambah indikatornya, kuantitas, indikatornya boleh kita copy di sini, terus kita paste. Targetnya kita lihat lagi Excelnya, kita pastikan itu ada 1 laporan. Kenapa 1 laporan? Nah, kenapa 1 laporan? Karena ini adalah yang diminta adalah PK guru, PKG, ya, PKG guru. Jadi itu kan dalam 1 tahun laporannya 1. Sekarang tambah indikator aspek waktu, indikatornya kita copy ketepatan waktu, ya, ketepatan waktu, targetnya 12 bulan, ya, targetnya 12 bulan karena, ya, penilaian PKG itu adalah 12 bulan. Kita selesai 2 kinerja. Oke, kita tambah lagi RHK-nya, masih tetap di program pertama kepala sekolah, jenis RHK adalah utama, dan rencana hasil kerja yang kedua ini kita kuningkan, berarti kita sudah selesai. Yang kedua adalah tersusunnya laporan evaluasi, ya, tersusunnya laporan evaluasi, kita oke, ya, kita oke.
Oke, kita lanjut lagi. Ini di rencana kinerja yang ketiga, ya, rencana kinerja yang ketiga, pensusunan laporan evaluasi. Nah, kita tambah indikator, terus kembali ke kuantitas. Ingat, jangan salah pilih menjadi kualitas, ya, karena penilaian SKP sekarang adalah berbasis kuantitas. Nah, untuk indikator kita bisa copy indikator yang ada di file Excel, kita pastikan, dan targetnya kita 2 laporan, ya, 2 laporan. Kenapa 2 laporan? Karena kembali ke semester, ya. Saya sambil menonton sepak bola ini, mudah-mudahan Indonesia bisa menyamakan kedudukan dan ataupun menang kali ini. Kalau kalah, ya, itu sarapan sebagai baru. Ya, tambah indikator lagi di aspek waktu, terus indikatornya bisa copy di ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya 12 bulan, ya, targetnya 12 bulan. Tak oke. Nah, sudah jadi 3 rencana kinerja. Oke, kita blok kuning. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, ya, yang keempat, pembina ekstra. Kalau di sini Bapak Ibu ikut membina ekstra yang ada di sekolah, silakan Bapak Ibu isi, ya. Kalau tidak, poin 4 ini tidak usah dibuat. Maka nomor atau banyaknya rencana kerja masing-masing guru atau beberapa guru itu akan mungkin berbeda, ya. Nah, selanjutnya ini kita merahkan, ya, kita merahkan karena tidak kita buat. Nah, terwujudnya pengembangan keprofesian. Oke, kita kembali ke tambah RHK, ya, kita tambah RHK dengan terwujudnya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk diklat fungsional, ya. Nah, itu untuk jenis RHK nya adalah utama, kita ke tambah RHK keprofesian utama. Rencananya kita kembali ke file Excel. Ini tersusunnya, gol. Oke. Oke, kita lanjut lagi karena ada kesalahan teknis. Ya, yang keempat terusnya laporan kayak tulis. Apakah itu? Oke, kita tambah indikator dulu, kuantitas indikatornya. Oke, kita
copy di file Excel, kita pastikan untuk targetnya itu adalah 2 laporan. Kenapa 2 laporan? Sebentar saya jelaskan. Nah, di sini tersusunnya laporan pengembangan keprofesian gabungan guru dalam bentuk diklat fungsional guru dan karya tulis ilmiah. Nah, jika mengikuti keduanya, yaitu diklat fungsional dan karya tulis ilmiah, itu kita buat 2 laporan, ya. Kalau kita hanya mengikuti satu saja, yaitu diklat fungsional saja, kita isi di sini 1 laporan. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini tidak hanya bisa berupa PTK, tetapi sesuai petunjuk dinas itu bisa dalam bentuk media interaktif, dalam artian file presentasi yang kita berikan kepada peserta didik di kelas, ya. Nah, itu kita tambah indikatornya, aspek waktu, indikator waktunya, ketepatan, ya, ketepatan waktu pelaksanaan. Kita pastikan targetnya. Oke, kita cek dulu, targetnya adalah 12 bulan. Oke, selesai 1 2 3 4 RHK, ya. Kita sudah selesai membuat 4 RHK. Kita kuningkan dulu. Oke, kita sudah selesai 4 RHK. Yang selanjutnya, nah ini seminar atau webinar pendidikan, ya. Kalau tadi itu adalah diklat, sekarang adalah seminar atau webinar, ya. Oke, kita tambah dengan Ibu Yeni, rasanya pasti mengikuti itu, ya. Pengembangan keprofesian masih tetap di utama. Rencana hasil kerja, kita kembali ke file Excel, kita copy, nah, kita pastekan. Oke, ya. Seperti itu. Kita tambah indikator, aspeknya adalah kuantitas, indikatornya kita kembali lagi ke Excel, ya, kita kembali ke Excel, kita paste, targetnya adalah 12 bulan, ya, targetnya adalah 12 bulan. Kita oke kan. Nah, sudah, ya, sudah. Terus kita tambah indikator lagi, waktu, indikatornya lagi waktu, indikatornya. Oke, kita kembali ke waktu, ya. Oke, close. Oh iya, waktu, benar. Waktu, indikator. Ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya adalah 12 bulan, ya. Dalam no satu. Kuantitas ini dalam makan sedikit kerasa. Kuantitas ini dia 1 laporan ternyata, ya, 1 laporan. Oke. Ya, kita kembali lagi. Nah, ketika seminar webinar sudah selesai, kita input lagi, ya. Kita input dengan, nah ini yang ini
kinerja yang ketujuh itu adalah terkelolanya anggaran. Nah, ini adalah untuk Bapak Ibu yang menjadi bendahara BOS, ya, yang menjadi bendahara BOS. Jika Bapak Ibu tidak menjadi bendahara BOS, yang ini jangan diisi, ya, jangan diisi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tambahan, yaitu ada terlaksana direktif pimpinan, ya, direktif pimpinan. Nah, yang ini saya anggap satu atau dua kali kesempatan rasanya Bapak Ibu pernah ditugaskan rapat, mewakili rapat, ataupun pernah ditugaskan kemana gitu, mungkin acara 17 Agustus ada gerak jalan atau yang sejenisnya, LKBB, itu bisa dimasukkan ke dalam tugas direktif, ya. Nah, kita input dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Kembali ke tambah RHK. Nah, direktif pimpinan, RHK-nya adalah tambahan. Ingat, tambahan. Rencana kerjanya adalah terlaksananya. Oke. Ya, itu. Oke, kita tambah indikator aspek kuantitas. Indikatornya adalah ini jumlah laporan. Oke, targetnya adalah 1 laporan. Nah, kenapa 1 laporan? Nah, ini direktif pimpinan. Kenapa 1 laporan? Ini hanya jika Bapak Ibu pernah ditugaskan lebih dari 1 kali. Kenapa tetap 1 laporan? Ya, ini digabung menjadi 1 laporan direktif pimpinan, ya. Nah, digabung menjadi 1 laporan direktif pimpinan. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah aspek waktu. Indikatornya bisa kita salin di file Excel, ketepatan waktu. Nah, terus untuk targetnya adalah 12 bulan, ya. Nah, itu selesai, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tugas tambahan. Nah, kalau yang terakhir ini, kalau Bapak Ibu melaksanakan tugas tambahan di luar profesi Bapak Ibu sebagai pendidik, itu bisa dimasukkan dengan catatan Bapak Ibu sebagai pengurus. Kalau hanya sekedar anggota, itu jangan ditambahkan, ya. Misalnya Bapak Ibu sebagai pengurus PGRI, silakan dilaporkan di sana, ya. Nah, ini sudah selesai, ya, sudah selesai. Anggap 6 kinerja, ya, 6 kinerja. Nah, ini sudah dalam bentuk draft, ya. Ingat, sebelum ajukan SKP, silakan sisir lagi jika ada misalnya redaksi yang kurang tepat, biar bisa diedit atau dihapus, ya, diedit ataupun dihapus. Misalnya kalau diedit, nah, akan seperti ini, ya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa tulis saja, karena dia akan otomatis tersimpan, ya, karena ini berbasis
web, jadi dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, ketika sudah selesai seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, silakan dicek dulu baru diajukan. Nah, yang di bawah ini yang perilaku kerja jangan diapa-apakan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat ajuan SKP, nah nanti akan terlihat di sistemnya kepala sekolah, di usernya kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah lah yang bekerja untuk menyetujui ataupun membatalkan. Ya, kenapa ada membatalkan? Mungkin di sana ketika Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah melihat, mengecek ada ketidaksesuaian, maka kepala sekolah wajib atau berhak membatalkan ajuan SKP. Ya, dan jika dirasakan sudah benar, kepala sekolah akan menyetujuinya, dan siaplah Bapak Ibu dengan berkas yang diminta. Ya, siaplah dengan berkas yang diminta. Ya, nah itu. Untuk berkas, untuk persiapan berkas akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yuhu, kembali lagi. Sekarang kita persiapkan berkas. Ya, kita persiapkan berkas di Drive. Nah, beberapa hari lalu itu akun Belajar ID sempat trouble karena ada pemeliharaan sistem. Sekarang alangkah baiknya kita menggunakan Drive Google, ya, Drive Google untuk membuat rumah file, ya, istilahnya rumah file. Saya suka dengan istilah rumah file. Ini bukti dukung SKP, ya. Nah, buatlah beberapa item rumah file. Yang nomor 1 ini laporan perencanaan pembelajaran. Ya, sesuaikan dengan rencana yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, kita coba dulu. Ya, yang ini adalah tersusunnya dokumen program perencanaan. Ya, laporan perencanaan. Nanti di sini silakan diisi dengan dokumen perencanaan Bapak Ibu selama 2 semester. Semester 1 dan 2 ataupun semester ganjil dan genap. Nah, silakan dibuat dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF, dan file-file ini, rumah-rumah file ini silakan di open access. Ya, silakan di open access. Ya. Nah, silakan di open access, siapa saja bisa melihat, agar nanti ketika kepala sekolah ataupun dinas pendidikan ataupun BKN sekalipun bisa melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, mungkin drive ini, folder ini akan berbeda di beberapa guru. Ketika Bapak Ibu guru sebagai bendahara, pasti ada folder keuangan di sini. Ketika Bapak Ibu ikut organisasi, pasti ada rumahnya di sini. Ya, nah itu. Dan ini bisa diupload ketika seperti tadi yang sudah Tiang sampaikan, SKP Bapak Ibu sudah diajukan dan sudah disetujui oleh
kepala sekolah. Ya. Nah,